Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 hebat. Pada hari ini, kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi rotasi bumi. Materi ini merupakan materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian membayangkan mengapa bisa terjadi siang dan malam? Hal ini disebabkan bumi planet tempat kita tinggal melakukan perputaran. Perputaran atau pergerakan bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit yang dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi berotasi dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari seolah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bumi berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat. Coba perhatikan bentuk bumi berikut. Jika dilihat baik-baik, poros bumi tampak miring, lebih tepatnya 23,5 derajat. Dan arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat dari rotasi bumi antara lain, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu berbagi tempat di seluruh permukaan bumi. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi. Dan yang terakhir, perubahan arah angin. Mari kita bahas satu persatu. Perbedaan siang dan malam dapat terjadi karena bumi berputar. Ketika bumi berputar, ada sebagian wilayah bumi yang terkena cahaya matahari dan sebagian yang lain tidak. Wilayah yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang hari, sementara wilayah yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam hari. Hal ini juga menjelaskan bahwa rotasi bumi dapat menyebabkan perbedaan wilayah waktu. Sebagian wilayah mengalami siang dan sebagian lagi mengalami malam. Perbedaan wilayah waktu. Bumi berputar pada porosnya. Sekali putaran 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Jika kita hitung 360 derajat dibagi dengan 24 jam sama dengan 15 derajat. Jadi, saat bumi bergerak 15 derajat membutuhkan waktu 1 jam. Karena itulah, seluruh wilayah di permukaan bumi ini memiliki perbedaan wilayah waktu. Berikut adalah peta pembagian wilayah waktu di seluruh dunia. Jika kita perhatikan, terdapat 24 wilayah waktu di seluruh dunia. Coba kalian perhatikan, terdapat satu garis merah di bagian tengah peta. Garis merah tersebut adalah garis bujur yang membagi wilayah bumi menjadi belahan timur dan belahan barat. Garis bujur berwarna merah tersebut terletak pada bilangan 0 yang merupakan tanda garis bujur 0 derajat. Garis bujur 0 derajat tersebut melalui sebuah kota yang bernama Greenwich. Garis bujur 0 derajat melalui kota Greenwich di dekat kota London, Inggris. Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional atau yang sering dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau dengan singkatan GMT. Dari garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich inilah
akhirnya dijadikan patokan sebagai penentu wilayah waktu di seluruh penjuru dunia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pembagian wilayah waktu di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia Barat memiliki selisih 7 jam dari Greenwich. Yang kedua, WITA, waktu Indonesia Tengah, yang meliputi daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. WITA memiliki jarak 8 jam dari kota Greenwich. Dan yang terakhir, WIT, waktu Indonesia Timur, yang meliputi wilayah Pulau Maluku dan Papua. Waktu Indonesia Timur memiliki jarak 9 jam dari kota Greenwich. Selisih antar wilayah waktu adalah 1 jam. Misalnya, di Pulau Sumatera sekarang adalah pukul 3 sore. Maka, di Kalimantan Utara sekarang adalah pukul 4 sore. Sedangkan di Pulau Maluku sekarang adalah pukul 5 sore. Masing-masing wilayah waktu selisihnya adalah 1 jam. Setiap hari kita melihat matahari seolah-olah terbit dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi dan matahari tetap pada posisinya. Gerakan ini disebut gerak semu harian matahari. Berikutnya, perbedaan percepatan gravitasi. Perbedaan percepatan gravitasi di daerah-daerah yang kutub lebih besar daripada daerah-daerah di khatulistiwa. Hal ini disebabkan bentuk bumi pada kedua kutub adalah pepat dan mengembang di bagian khatulistiwa. Akibatnya, jarak tempuh permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi daripada daerah khatulistiwa, sehingga berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di daerah dekat kutub maupun khatulistiwa. Berikutnya, perbedaan arah angin. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan arah angin. Angin pada belahan bumi utara cenderung berbelok ke kanan. Sebaliknya, angin pada belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.